Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini juga tentunya partai ini tidak bisa kita lewatkan teman-teman. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana pertemuan sengit antara Grandmaster Magnus Carlsen menghadapi Grandmaster Gukesh Domaraju pada Norway Chess Blitz 2023 teman-teman. Kita akan melihat bagaimana sengitnya permainan dan juga di bawah tekanan waktu. Untuk itu stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen memulai langkah dengan pion ke B3, Nimjo Larsen attack. Apabila dibalas dengan pion ke D5, ini adalah variasi klasik. Pada kesempatan ini dibalas oleh hitam, pion ke E5, variasi modern. Gajah ke B2, maka kuda ke C6, C4, D5 saat ini. Pertukaran terjadi, kuda ke C3, dan menteri biasanya juga mundur kembali. Di dalam posisi menteri ke E6 dipilih, walaupun menghalangi akses gajah, mungkin ke depan mempersiapkan fianchetto. Kuda ke F3 berlanjut, gajah ke D7 saat ini, pion ke E3, lalu rokade sayap menteri. Dan kita lihat teman-teman, apabila ke depan juga putih mempersiapkan rokade sayap raja, maka tentu ini akan bermain agresif ke depan, rokade secara berseberangan, maka gajah ke E2, F5, dan betul saja teman-teman, di sini rokade walaupun sebelumnya pion terlebih dahulu melangkah adalah sebuah opsi rokade dan bermain agresif ke depan. Pion ke E4 mengusir kuda, kuda ke G5 mengancam menteri, menteri ke E8 dan F4 saat ini. Dan tentunya apabila diterima dengan en-pasan, maka di sini keaktifan ke depan bagi putih. H6 terlebih dahulu mengusir kuda, kuda mundur ke H3, kuda ke F6, benteng ke C1, berlanjut juga raja ke B8 langkah pengamanan diri, A3, dan gajah ke E6 saat ini mengancam pion ke depan, B4, menteri ke D7 berlanjut juga menekan pion, kuda ke B1 mensupport pion, dan kuda ke E7 saat ini membuka juga akses pion ke depan, juga mereposisi kuda ke peta yang lebih aktif. Gajah ke E5 menekan pion, maka tentu kuda ke D5 saat ini mensupport pion, gajah ke C4 mengancam kuda, maka raja juga menghindar sehingga juga melepaskan pion ke depan dapat melaju. Menteri ke B3 berlanjut, maka kuda ke C6 saat ini menekan gajah, gajah ke B2, benteng ke G8 berlanjut, di mana juga selain melepaskan juga pinan dari gajah, juga mendorong pion ke depan. Kuda ke C3 berlanjut menawarkan kuda, G5 fokus rencana, gajah memukul kuda, dan disinilah terjadi simplifikasi menuju endgame dari Magnus Carlsen. Maka tentu gajah mukul gajah, menteri menerima menawarkan menteri, maka benteng memukul kuda. Kita lihat teman-teman, bagaimana pemain ke depan mempersiapkan juga endgame. Benteng ke C2 berlanjut menumpuk benteng ke depan, G4 mengusir kuda, kuda ke F2, dan A5 saat ini menawarkan pion. Pertukaran terjadi, benteng menerima, maka benteng ke A1 saat ini mensupport, menambah support terhadap pion. Gajah ke G7 menawarkan gajah, pertukaran pun diterima. Langkah pion melaju lagi-lagi untuk membongkar mengaktifkan kuda ke depan adalah sebuah opsi. Kuda ke H1 dibuat, mereposisi diri ke depan. Benteng ke D7, maka saat ini kuda ke G3, raja ke B8, dan tentu benteng saat ini ke A2, berlanjut kuda ke D8, raja ke F2, dan kuda ke E6. Kita akan melihat teman-teman bagaimana mereposisi diri ke depan, raja ikut membantu. Di sini juga hitam, raja advance ke depan. Secara pelan-pelan kita lihat apabila ini juga ditawarkan penukaran, tetapi di sini benteng ke D5 tetap juga mempertahankan pion ke depan, lalu ke depan memukul pion. Maka di sini juga disupport pion. Kita akan lihat teman-teman bagaimana juga ini ditekan. Apabila kuda berpindah, ini akan tumbang ke depan sehingga juga benteng mencoba mengcover ke depan, benteng ke A2, dan di sini juga kuda ke D3. Maka saat ini kita lihat menawarkan pertukaran teman-teman, sedang juga memanfaatkan pinan sehingga A5 berlanjut, langsung juga B4, A6 saat ini, raja ke B6, pion akan tumbang ke depan, benteng ke A1, maka saat ini tentunya mensupport juga pion melaju. Kita akan melihat teman-teman bagaimana juga kecerdasan endgame kedua pemain. Di sini mengancam benteng ke B1, barulah benteng memukul pion, pertukaran terjadi, maka kuda ke E2. Kita melihat bagaimana benteng Magnus Carlsen saat ini sudah tidak bisa bergerak.
maka di sini cukup leluasa teman-teman raja untuk berpindah. Di sini benteng ke B6 dibuat dan memukul pion juga sebuah opsi. Tetapi sebelumnya teman-teman, raja ke4 advance adalah sebuah opsi, terlihat mengorbankan pion menerima. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Raja ke C2, maka sini raja ke A3, raja ke C3, B4 skak, raja kembali dilakukan skak, raja ke C3, maka raja ke A2. Kita lihat di sini benteng wajib diberikan tentunya, maka keunggulan signifikan bagi hitam. Namun kita akan melihat bedanya teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Dan di dalam pos ini Gukes juga langsung menyelamatkan benteng terlebih dahulu, maka berlanjut raja ke C2, C5 saat ini, dan kuda memukul pion teman-teman. Sebelumnya langkah raja juga tetap adalah sebuah opsi. C5 mencoba mengusir kuda, maka kuda menerima pion. Benteng juga ke B4 saat ini. Kuda juga langsung mengancam pion saat ini, dan C4 teman-teman. Karena apabila diterima kuda ini juga akan tumbang. Apabila kembali, maka di sini juga pion akan tumbang ke depan. Jelas bahwa signifikan justru berbalik, putih lebih baik. Oleh sebab itulah di dalam pos ini masih dicoba tentunya. C4 dimainkan saat ini menambah support terhadap kuda. Maka kuda ke C3, raja ke C5, F5 saat ini. Kita lihat teman-teman bagaimana dihentikan juga pion. Benteng juga untuk mensupport ke depan promosi. Maka di sini benteng ke B7 mencegah, lagi-lagi ikut membantu. Benteng juga menawarkan ke depan mempersiapkan pion promosi. Maka F7 saat ini ditawarkan pertukaran terjadi teman-teman. Kuda melakukan skak. Di sini juga kuda memukul pion. Kuda terancam saat ini. Kuda ke E1 skak mengcounter attack, memberikan pion juga menggerogoti ke depan pion satu persatu. Dan kita melihat teman-teman di sini juga mendapatkan pion ini ke depan. Yang menjadi pertanyaan saat ini teman-teman, kita lihat dengan sebanding seperti ini, siapa yang akan memenangkan permainan? G3 saat ini mempersiapkan. Disinilah posisi kritikal teman-teman. Magnus Carlsen memilih kuda mundur ke D2, dan ini langkah blunder. Tetapi yang menjadi tantangan Anda pos pre ini, apa langkah eksekusi, apa langkah lanjutan terbaik yang ditemukan oleh Gukes di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu satu-satunya H3, dan ini tetap kemenangan. Sebelumnya teman-teman, sebelum kuda ke D2, bahwa D6 skak terlebih dahulu adalah sebuah opsi. Setelah raja berpindah, maka kuda baru ke D2. Dengan ide seperti ini H3, maka kuda dapat ke E4 mengancam pion. G2, maka kuda melakukan skak, maka pertukaran ini pun bisa terjadi teman-teman, dimakan oleh kuda, dan jelas ini pun draw. Oke, namun ketika dipilih langsung kuda terlebih dahulu, ini cukup berbeda. Setelah H3, kuda ke F3, masalahnya kuda melakukan skak. Raja ke F4, H2 saat ini, kita lihat tidak bisa dihentikan teman-teman. Maka raja memukul pion G3, pion promosi saat ini. Raja memukul kuda, maka kita akan melihat teman-teman endgame bagaimana. Dengan menteri ini, langkah juga cukup akurat walaupun tekanan waktu yang dimainkan oleh Gukes teman-teman. Ia selalu dapat memanfaatkan langkah menterinya cukup baik saat ini. Kita melihat memanfaatkan pinan juga sedikit demi sedikit mendekat untuk ke depan menghentikan pion dari putih untuk promosi. Dan saat ini juga kita lihat teman-teman, dicegah juga selalu ruang ke depan bagi putih untuk melangkahkan pionnya. Dan saat ini juga pion tidak bisa promosi tentunya dimajukan, dimakan saja teman-teman. Dan saat ini dilakukan skak. Dan E7 saat ini karena pasrah, kita lihat tidak ada lagi signifikan kuda berpindah. Pion juga akan tumbang dan masih dilanjutkan oleh Magnus Carlsen E7. Dan ini sebuah jebakan teman-teman. Tetapi setelah raja memukul pion D7, di sini juga bahwa Magnus Carlsen menyerah. Karena apa? Ini jebakan. Mengapa saya katakan apabila raja menerima pion yang ada di E7 ini, maka kuda memforking akan draw ke depan, dan bahkan menteri yang menerima pion ini tetap juga forkingan terjadi. Akan tetapi di sini juga Gukes mengetahui, ia langsung memukul pion D7. Di sini juga tentunya bahwa Magnus Carlsen menyerah. Karena apa? Walaupun pion ini melaju dimakan saja, maka menteri ke depan dapat juga melakukan skakma terhadap Raja Putih. Luar biasa teman-teman bagaimana partai mereka yang terjadi, sangat-sangat sengit tentunya. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi Grandmaster Magnus Carlsen 88,3% dan Grandmaster Gukes Domaraju 94,4%.
Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share, yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur Token Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.